Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke guys, jadi belakangan ini gue liburan teman-temannya. Jadi nggak terlalu aktif ya. Gue update video dan juga balas komentar kalian. Tapi mulai sekarang gue mulai aktif lagi untuk balas komen, terus upload video guys ya. Jadi kemarin gue banyak kesibukan. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iPhone termurah yang masih worth it guys ya. Jadi kenapa gue bikin konten ini, karena gue sendiri merasakan ya teman-teman, untuk iPhone ini walaupun udah murah guys ya, udah ya harganya udah nggak ada lagi lah ibaratnya kalau dibandingkan waktu baru yang belasan juta guys ya. Tapi ternyata masih sangat menunjang untuk kegiatan gue sehari-hari guys. Jadi di sini gue pengen share ke kalian teman-teman, iPhone termurah yang masih worth it untuk dibeli itu adalah iPhone apa guys ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke pembahasan berikut ini. Let's go. Nah, jadi di tangan gue ini adalah iPhone guys ya. Kalian bisa nebak ini iPhone apa kira-kira guys. Jadi ini adalah iPhone 6 gue teman-temannya, yang udah gue pakai ya hampir sekitar dari bulan Oktober atau November tahun lalu guys ya. Jadi sekitar 5 bulanan mungkin teman-teman ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya 5-6 bulan lah guys ya. Jadi menurut gua secara pribadi teman-teman, ini adalah iPhone termurah yang masih worth it banget guys untuk di tahun 2023 teman-teman ya. Jadi ada banyak banget alasan kenapa gue sangat merekomendasikan iPhone ini untuk kalian beli teman-teman. Terlepas dari iOS-nya yang udah jadul, chipsetnya yang udah jadul, dan juga harganya yang udah murah banget, tapi itu nggak mengurangi semangat gue untuk tetap memberikan kalian rekomendasi untuk beli iPhone 6 ini teman-teman ya. Jadi gue punya beberapa alasan kenapa iPhone ini tetap gue rekomendasikan buat kalian guys ya. Jadi check it out. Oke, jadi alasan pertama gue masih merekomendasikan iPhone 6 ini buat kalian pakai teman-teman, ini adalah sistem operasinya ternyata itu masih sangat bisa ya untuk menunjang kerjaan kalian sehari-hari teman-teman ya. Jadi iOS 12.57 teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ini adalah iOS 12.57 yang ada di iPhone 6 gua nih guys. Kita cek langsung bareng-bareng teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk bagian general, kemudian di bagian about. Di sini kalian bisa lihat iOS 12.57. Nah, sistem operasi ini masih bisa banget untuk kalian pakai dalam kegiatan kalian sehari-hari, karena ini adalah update terbaru dari Apple untuk iPhone 6 teman-teman ya. Jadi sebelumnya tuh iOS 12.56 itu lama banget teman-temannya disematkan di iPhone 6. Gua kira udah nggak bakal ada update lagi untuk iPhone 6. Ternyata masih ada update di iPhone 6 ini, yaitu iOS 12.57, dimana iOS ini menurut gua itu bikin performa iPhone 6 ini tetap stabil, nggak meningkat tapi nggak keteteran teman-teman. Jadi tetap dipertahankan kualitas dari performa iPhone 6 ini tersendiri guys ya. Jadi alasan yang pertama ini adalah iOS-nya yang masih dapat support dari Apple guys ya. Oke, alasan kedua teman-teman. Jadi alasan kedua ini adalah dari Touch ID-nya yang masih disematkan di iPhone 6 ini teman-teman ya. Jadi menurut gua secara pribadi guys, menggunakan Touch ID itu lebih simpel daripada menggunakan Face ID teman-teman. Ini menurut gua secara pribadi guys ya. Jadi kalau misalkan lu mau buka, lu tinggal Touch ID sini, itu menurut gua lebih simpel, dan gue suka aja teman-teman respon dari iPhone 6 ini untuk membuka Touch ID gue tuh cepat banget teman-teman. Jadi kalau di Android kan namanya fingerprint, tapi kalau di Apple itu adalah Touch ID guys ya. Jadi menurut gue guys, untuk sistem Touch ID ini ternyata sangat simple dan efektif menurut gue secara pribadi teman-teman ya. Kalau misalkan pakai Face ID sekarang kan, kalau untuk iPhone 11 ke bawah kan, kalau pakai masker mesti buka maskernya dulu teman-temannya, mesti buka dulu. Terus kalau misalkan agak kelamaan dikit, Face ID-nya nggak kebuka gitu loh. Jadi gue ngerasa memang untuk Touch ID ini nih lebih simpel daripada Face ID teman-teman. Jadi itu adalah kelebihan yang kedua guys. Oke teman-teman, yang ketiga adalah dari sisi kamera. Menurut gue secara pribadi guys, jujur ya, ini kameranya nggak kaleng-kaleng guys ya. Apalagi unit yang gue pegang ini masih original banget, dan kameranya tuh masih sangat layak banget teman-teman untuk tahun 2023. Memang guys, dia lensanya cuma satu guys ya, itu nggak ada lagi lensa lain, nggak ada ultra wide teman-temannya, nggak ada juga lensa wide. Ini hanya lensa kamera biasa teman-teman, dimana kalau untuk foto ya gitu-gitu aja teman-temannya. Tapi jangan khawatir guys, kalau untuk kualitas dan ketajamannya itu masih oke banget teman-temannya. Mau kamera belakang, mau kamera depan, menurut gua hasilnya masih sangat layak untuk kalian pakai teman-teman. Gua secara pribadi nggak minder kok bawa iPhone 6 kemana-mana dan foto dan bikin video pakai iPhone 6 teman-teman, karena ya menurut gua secara pribadi masih bagus banget teman-temannya. That's why gue bilang iPhone 6 ini adalah iPhone dengan harga yang termurah dan yang paling worth it guys ya.
Oke, selanjutnya teman-teman adalah dari sisi performa guys. Jadi di sini gue kasih ke kalian secara detail teman-teman, kenapa gue masih merekomendasikan buat kalian. Jangan bilang ya kalau misalkan iPhone 6 ini udah nggak guna lagi, jangan gitu guys. Jadi kalau gue secara pribadi teman-teman, gue masih aktif menggunakan iPhone 6 ini guys. Pertama gue tetap buat main Instagram teman-temannya, buat ngecek IG gue guys. Terus gue buka YouTube buat nonton YouTube, nonton video dan lain-lain, itu gue masih aktif banget menggunakan iPhone 6 guys ya. Terus kalau gue main Mobile Legends itu ternyata masih bisa guys ya. Sebelumnya gue nggak bisa main Mobile Legends karena itu ada berhubungan dengan force close guys ya. Jadi setelah gue install ulang Mobile Legends-nya dan pas udah update di 12.57 ternyata ini masih bisa banget main Mobile Legends di iPhone 6 temen-temen ya. Selain Mobile Legends gue juga main Plant vs Zombies di iPhone 6 ini, itu semua masih bisa guys ya. Tapi dengan catatan temen-temen ya, ini udah nggak smooth teman-teman. Jadi itu adalah sedikit catatan kalau kalian main game atau misalkan kalian ajakin buat mabar, itu dia udah nggak smooth lagi, udah mulai agak sedikit patah-patah, udah mulai lag sedikit, tapi dia masih bisa dimainkan guys ya. Jadi that's why teman-teman gue bisa bilang kalau untuk iPhone 6 ini itu masih rekomendasi banget buat kalian guys ya. Apalagi buat kalian yang nggak suka main game teman-temannya, jadi ini cocok banget buat kalian. Gua rasa sih kalau kalian suka main game, kalian nggak bakal pilih iPhone 6 teman-teman, karena masih banyak banget pilihan iPhone atau Android di luar sana yang cocok banget buat kalian ajak main game guys ya. Tapi overall teman-teman, untuk iPhone 6 gue ini, gue bisa bilang semua aplikasi yang ada di iPhone 6 gue ini semuanya bisa gue pakai teman-teman. Yang paling banyak gue gunakan adalah gue sering baca berita di iPhone 6 ini teman-teman ya. Nah, jadi menurut gue secara pribadi teman-teman, ini iPhone 6 gue ini lebih efektif guys. Jadi semua fitur dan semua aplikasi yang ada di sini tuh semua terpakai dengan efektif. Jadi nggak mubazir teman-teman ya. That's why kenapa gue sangat merekomendasikan kalian pakai iPhone 6 ini guys. Oke, yang selanjutnya teman-teman menurut gua secara pribadi adalah dari bentuk dan desainnya yang menurut gua masih cute guys ya. Jadi gua nggak bisa bilang kalau iPhone 6 ini desainnya itu kekinian, nggak, ini udah jadul guys. Tapi menurut gua ini masih cute, imut ya. Jadi kalau untuk di tangan gua tuh masih enak banget ya. Bisa mengoperasikan dengan satu jari, semuanya tuh lega. Jadi untuk di kantong enak, untuk bawa kemana-mana enak teman-temannya. Jadi menurut gua ini sangat-sangat bikin gua suka banget dengan iPhone 6 teman-teman ya. Terlepas dari performanya yang masih oke untuk kegiatan ringan teman-teman ya, terus kameranya yang masih bagus, terus juga support dari Apple untuk iOS-nya masih ada, kameranya juga oke guys ya. Untuk performanya diajakin main game tipis-tipis juga masih bisa. Jadi menurut gua secara pribadi teman-teman, kelebihannya ini banyak banget untuk iPhone 6 ini guys ya. Oke, terlepas dari beberapa kelebihan yang udah gue berikan ke kalian, tentunya iPhone 6 ini juga ada kekurangannya teman-teman. Jadi di sini gue akan share ke kalian ya solusi mengatasi kekurangannya. Yang paling banyak ditanyakan orang adalah aplikasi yang udah nggak bisa digunakan di iPhone 6 ini guys. Jadi solusinya adalah kalian harus menggunakan iCloud yang udah ada history downloadnya teman-temannya. Jadi kalau untuk iCloud gue ini teman-teman, ini gue kan pakai di iPhone 11 dan 11 Pro gue udah pernah install kayak berbagai macam aplikasi ya, Instagram, Twitter, WhatsApp. That's why itu udah ada historinya. Jadi pas gue move ke iPhone 6 ini teman-teman, gue tinggal download history aplikasi yang udah pernah gue download. Nah, dia bakal ngedownload otomatis aplikasinya itu yang masih kompatibel dengan iPhone 6 ini guys. Gue kasih contoh ke kalian guys ya. Jadi kita buka App Store di sini guys. Jadi sini ada Twitter. Gue itu udah punya Twitter teman-temannya. Jadi ini tuh kalian bisa lihat sendiri guys. Ini masih bisa kan menggunakan Twitter guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri masih lancar-lancar aja guys ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini teman-teman di App Store itu ada yang memberikan update teman-temannya. Di sini kalian ada baca tulisan requires iOS 15.0 or later. Kalian coba update. Nah, di sini download another version of this app. This current version requires iOS 15. Jadi ini udah nggak bisa lagi kalian download guys. Kalian download aja. Nanti dia bakal kayak gini terus teman-teman. Artinya teman-teman, Twitter kalian itu mentok di aplikasi yang kompatibel dengan iPhone 6 ini teman-teman. Jadi fitur-fitur terbaru dari Twitter kalian udah nggak bisa nikmati lagi. Tapi seenggak-enggaknya kalian masih bisa menikmati Twitter di iPhone 6 jika sudah ada historinya teman-teman. Jadi secara garis besarnya kayak gitu teman-teman. Selama iCloud kalian memiliki history download aplikasinya, kalian masih bisa download aplikasinya di iPhone 6 ini teman-teman. That's why gue tetap bilang teman-teman, ini adalah iPhone termurah yang worth it banget untuk kalian pakai guys ya. Oke guys, jadi kesimpulannya gue tuh masih sangat suka dengan iPhone 6 ini teman-temannya. Jadi gue masih menikmati bulan madu gue dengan iPhone 6 ini yang entah kapan akan berakhir.
Karena segala hal yang ditawarkan dari iPhone 6 ini semuanya sangat gue nikmati teman-teman. Mau buka IG bisa, mau nonton YouTube bisa. Walaupun memang sedikit agak-agak lemot, nggak kayak handphone sekarang yang udah semuanya serba cepat pas buka aplikasinya teman-teman. Tapi bagi gue secara pribadi nggak masalah guys. Jadi mau baca berita, buka Twitter, mau nonton film, streaming, atau buka Spotify, semuanya nggak ada masalah guys. Jadi ya, gue cuma ngerasa iPhone 6 ini tepat guna guys. Jadi walaupun aplikasinya itu terbatas, performanya terbatas, tapi semuanya tuh bisa digunakan dengan maksimal guys ya. Nah, kalau ada yang bilang bang, iPhone 6 itu baterainya jelek banget, bener guys. Gue bisa bilang iPhone 6 itu baterainya jelek banget guys. Tapi jujur ya, dengan pemakaian gue yang nggak terlalu drastis ya untuk main game, gue nggak main game di handphone ini, itu gue ngerasa iPhone 6 ini enak-enak aja guys. Malah ini gue jadiin hotspot kadang-kadang guys. Untuk dijadikan hotspot nih lumayan kencang temen-temennya, sekitar 3 jam atau 2 jam 50 menit itu masih kuat guys. Pas dari 100% sampai 0% temen-temen, itu gue pakai sampai mati iPhone 6 gue ini pas gue jadiin hotspot teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini teman-teman. Semoga video gue kali ini memberikan sedikit gambaran buat kalian yang pengen beli iPhone termurah tapi dengan harga dengan kualitas yang masih worth it. iPhone 6 boleh kalian jadikan gacuan kalian teman-teman ya. Terus pengen nostalgia, boleh nih teman-teman untuk iPhone 6 ini guys. Jadi semoga video ini berguna buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat guys ya. Bye bye.